Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, walau liburan kita tetap ada waktu untuk belajar ilmu agama, karena tugas kita adalah menuntut ilmu. Sekolah boleh libur, tapi menuntut ilmu tidak ada kata untuk libur. Seorang penuntut ilmu sejati terus belajar ilmu agama. Sejatinya pelajaran di kelas hanyalah salah satu sarana dalam menuntut ilmu. Ya, liburan hendaknya kita jadikan sebagai sarana, jembatan untuk memulihkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka penuntut ilmu selalu menyibukkan dirinya, waktunya untuk menuntut ilmu. Fa idza faraghta fansab. Kalau kamu selesai dari suatu pekerjaan, beralihlah kepada pekerjaan yang lain. Kalau kita selesai dari imtihan misalkan, terus sibukkan. Ya, tidak ada kata kosong dari menuntut ilmu atau kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Justru kekosongan bagi penuntut ilmu adalah salah satu sumber kerusakan. Inna syababa wal faragha wal jiddah mufsidatun lil mar'i ayya mufsidah. Sesungguhnya masa muda dan waktu kosong serta semangat yang berlebihan adalah perusak seseorang. Ya, maka gunakan kesempatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, masa muda kita, ya, waktu luang kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita habiskan waktu kita? Ya, untuk apa kita habiskan masa muda kita? Apakah kita akan gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita menyia-nyiakannya, membuang ya dengan hal-hal yang sia-sia? Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana dalam judul yang mungkin sudah diketahui, setiap sore dalam minggu ini, ya, kita akan mengkaji selingan tentang fikih nikah. Dan pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala, kita akan membahas tentang salah satu fikih yang berkaitan tentang pernikahan, yaitu fikih nazar. Ya, fikih nazar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hambanya untuk suatu ibadah yang sangat mulia, ibadah yang berpahala, yaitu pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan kalian apa? Berpasang-pasangan. Ya, berpasang-pasangan dari jenis kalian, yakni manusia dengan manusia. Makanya nggak boleh manusia nikah sama jin.
Ya, misalkan ada santri mau nikah sama Nyai Loro Kidul misalkan, nggak boleh itu. Baik, litaskunu ilaiha, apa hikmahnya Allah mensyariatkan pernikahan? Agar kalian mendapatkan ketenangan. Makanya kalau sudah nikah biasanya lebih apa? Tenang. Kalau belum nikah biasanya galau, pikirannya ngacau kemana-mana, mau tidur melayang kemana-mana, ya, muqaddimahnya aja 2 jam dulu baru bisa tidur. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian saling cinta dan saling menyayangi, antara suami dan istri. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya dalam hal itu, yaitu dalam pernikahan dari dua insan yang awalnya tidak saling mengenal, tapi dengan pernikahan mereka saling mencintai, saling mengasihi. Bahkan kadang-kadang ya, kecintaan seorang kepada pasangannya, seorang istri kepada suaminya, terkadang melebihi kecintaannya kepada orang tuanya. Ya, kadang ada sebagian istri lebih cinta kepada suaminya, lebih cinta kepada anaknya daripada kepada orang tuanya. Ya, itulah keajaiban pernikahan. Baik, ini tujuan pernikahan, yaitu apa? Mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Demikian juga di antara tujuan dari pernikahan adalah membentengi diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, ya, wahai para pemuda, ini yang diajak ngomong adalah anak-anak muda. Karena apa? Anak muda syahwatnya masih kuat, ya. Barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, segeralah menikah, jangan ditunda-tunda. Ntar belum nikah mati duluan gimana, ya kan? Nah, karena apa? Itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga farji kalian, yakni dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perzinaan ataupun LGBT atau yang lainnya, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tujuan pernikahan ya banyak, tapi intinya dua ini. Satu, menggapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Yang kedua adalah menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena salah satu tujuan pernikahan adalah ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dan itu tidak terwujudkan kecuali apabila pasangan suami dan istri saling mengenal, saling ya memahami ya antara satu dengan yang lain. Disinilah kemudian Islam membolehkan kepada orang yang sudah berazam, sudah bertekad, berniat bulat untuk menikah, diperbolehkan untuk apa? Nazar, melihat terlebih dahulu. Ya, laki-laki melihat calon istrinya, istri atau wanita melihat calon imamnya, calon suaminya, saling melihat agar saling mengetahui, saling mengenal, ya, yang diharapkan kemudian menjadi benih-benih cinta antara keduanya sebelum melenggang dalam pernikahan. Taib. Oleh karenanya, insyaallah taala kita akan bahas tentang fikih nazar ini, hukumnya, kemudian batasannya, apa saja yang boleh untuk dilihat, kemudian patokan-patokannya apa saja, syarat-syaratnya, waktunya, dan lain sebagainya, dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya penting diperhatikan terutama bagi para santri, ya. Insyaallah ini bekal penting nih
walaupun ya selingan, ya kajian selingan, tapi ini bekal penting. Al ilmu qoblal qaul wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Sebelum nanti antum nikah, ilmui dulu supaya ketika nanti nikah sudah punya apa? Ya, ilmunya. Oh, ya ini dulu saya belajar begitu. Ya, begitu. Jadi pelajari terlebih dahulu. Insyaallah. Mau nikah lah? Pada mau nikah apa enggak? Enggak ada yang jawab. Pada enggak mau nih kayaknya. Baik. Pembahasan yang pertama yaitu hukum nazar kepada calon pasangan. Ya. Hukum nazar. Nazar itu artinya kita melihat kepada calon pasangan kita. Ya. Ikhwan misalkan laki-laki melihat calon istrinya. Sang akhwat melihat kepada calon suaminya. Itu namanya nazar. Apa hukumnya? Ya. Hukumnya adalah boleh, mubah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan disyariatkan, disunnahkan melihat kepada pasangan atau calon pasangan sebelum menikah. Ya. Bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menukil ijma' dalam masalah ini. Ya, kata beliau dalam kitabnya Al-Mughni, la na'lamu baina ahlil ilmi khilafan fi ibahatin nadhari ilal mar'ati liman arada nikahaha. Kami tidak mengetahui perselisihan di kalangan ulama tentang bolehnya melihat kepada wanita yang ingin dia nikahi. Artinya dia sudah punya apa? Keinginan kuat, tekad yang kuat untuk menikahinya. Tapi kalau belum ada niat, belum ada tekad, ya berarti apa? Nggak boleh. Nanti insya Allah akan kita bahas. Salah satu syarat nazar itu adalah kalau seorang punya niat, azam yang kuat, tekad yang bulat untuk menikah. Tapi belum ada pikiran nikah, ya nggak boleh. Ya, cuma coba-coba aja, cicip-cicip aja, ya, nggak boleh. Ya, akhwat bukan untuk percobaan, bukan untuk mainan. Ya, ini masalah yang serius. Baik. Dalil tentang bolehnya melihat kepada calon pasangan terlebih dahulu sebelum menikah banyak sekali. Di antaranya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'atahu rajulun. Lalu ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Fa'ahbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Dia cerita kepada Nabi kalau dia telah menikah dengan seorang wanita dari Ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan padanya, anadharta ilaiha, apakah kamu sudah melihat dia? Qala la, belum wahai Nabi. Qal, maka Nabi SAW mengatakan, fadhhab fandur ilaiha fa inna fi a'yunil ansari syai'a. Kata Nabi, pergilah kepada calonmu tersebut, ke rumahnya, datangi orang tuanya, dan lihatlah dia terlebih dahulu, calon istrimu itu, karena fi a'yunil ansari syai'a, di wanita Ansar itu matanya ada sesuatu. Yakni dalam keterangan yang lain matanya apa? Kecil, sipit. Ya, nah, jangan-jangan nanti kamu nggak suka dengan fisiknya. Makanya lihat terlebih dahulu. Baik. Kemudian juga hadis Mughirah bin Syu'bah, annahu arada an yatazawwaja imra'atan. Dia cerita bahwa dia ingin menikahi seorang wanita. Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
Maka Nabi SAW mengatakan kepadanya, idhab fandur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Pergilah dan lihatlah wanita itu, karena itu akan menjadikan kamu langgeng dalam rumah tangga. Jadi dengan melihat ya pasangan atau calon sebelum nikah, ini salah satu faktor kebahagiaan dalam rumah tangga, karena tidak ada penipuan, tidak ada penyesalan nanti, karena dia sudah melihat terlebih dahulu. Baik. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza khataba ahadukumul mar'ata fa in istata'a an yandura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al." Jika salah seorang di antara kalian menhitbah, hitbah itu artinya apa? Melamar. Melamar itu minta, datang ke rumah orang tuanya, minta untuk menikahi ya wanita tersebut. Itu namanya hitbah, melamar kalau bahasa kita. Jika salah seorang di antara kalian melamar seorang wanita, maka jika dia bisa untuk melihat hal yang mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah. Ya. Jadi kalau kita bisa melihat apa yang bisa mendorong kita untuk menikahi ya wanita tersebut, kata Nabi, lakukanlah. Taib. Demikian juga hadis Muhammad bin Maslamah. Ya, khatabtu imra'atan faja'altu atahabba'u laha hatta nadhartu ilaiha fi nahlin laha. Muhammad bin Maslamah cerita, aku pernah melamar seorang wanita. Aku pun sembunyi-sembunyi untuk bisa melihatnya dari kebun miliknya. Jadi ngintip di kebun supaya bisa apa? Melihat sang wanita calon istrinya tersebut. Faqilah lahu, ketahuan orang. Ya, ketahuan orang. Ya, ini seorang sahabat kok ngintip gitu ya kan. Nah, ataf'alu hadza wa anta sahibu Rasulillah? Wahai Muhammad bin Maslamah, apa kamu melakukan hal ini? Yakni ngintip untuk melihat seorang wanita, padahal kamu ini adalah seorang sahabat Nabi. Mosok sahabat Nabi ngintip? Ya. Nah, faqal, lalu dia beralasan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza alqawahu fi qalbi imri'in hitbatam ra'atin fala ba'sa an yandura ilaiha. Jika Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan dalam hati seseorang ya tekad menikahi seorang wanita, maka tidak mengapa baginya untuk melihat wanita tersebut. Kita tahu hukum asalnya melihat wanita yang bukan mahram nggak boleh. Tapi kalau memang ya kita punya tekad, punya niat ya yang kuat untuk menikahi seorang wanita, itu diizinkan karena ada kebutuhan dan ada maslahat yang lebih besar. Ya, karena pernikahan itu adalah ikatan yang paling kuat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 21 menyebut pernikahan itu sebagai ikatan yang mitsaqan ghalidha, ikatan yang sangat kuat. Ya, oleh karenanya agar masing-masing baik calon suami maupun calon istri betul-betul ya dalam gambaran yang mantap ya, masing-masing saling memahami, memaklumi, supaya tidak ada penyesalan di kemudian hari. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk saling melihat terlebih dahulu. Kita saja kalau misalkan mau jual beli misalkan ya, kita nggak pingin ada spekulasi horor ya, beli sesuatu tapi belum lihat barangnya, khawatirnya nanti apa? Tertipu, nyesel nanti ya. Apalagi sebuah pernikahan, apalagi sebuah pernikahan. Islam tidak menginginkan nanti ya setelah menikah kemudian apa?
nyesel, ya, setelah malam pertama nggak taunya ketika ketemu sama istrinya nggak punya gigi misalkan. Waduh, salahnya sendiri nggak dilihat, ya kan? Nah, pas ketemu ternyata suaminya misalkan yang ikhwan tidak seperti yang dia harapkan, ya, disangkanya masih muda, ganteng, nggak taunya, ya, tinggal innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya. Misalkan Islam tidak menginginkan ada spekulasi dalam pernikahan, makanya mengizinkan untuk apa? Melihat terlebih dahulu. Ini penting karena ada sebagian orang itu melarang, ya, melarang untuk melihat, maka ini tidak benar. Sebagaimana salah juga sebagian orang yang sembrono dalam masalah ini, ya, terlalu bebas seperti barat, ya, maka ini pun tidak benar. Nazar diperbolehkan tapi dengan kriteria-kriteria, dengan persyaratan-persyaratan yang ketat sebagaimana nanti akan kita bahas. Intinya hadis-hadis yang tadi kita sampaikan semuanya menunjukkan kepada kita tentang bolehnya, bahkan disunnahkannya melihat, ya, kepada calon istri, calon suami sebelum menikah. Ya, ini adalah madhab para ulama, ya, mayoritas ulama, bahkan Al-Imam Ibnu Qudamah menukil ijma', ya, tidak ada perselisihan di kalangan, ya, para ulama dalam masalah ini. Baik. Dan jika kita lihat dari hadis-hadis tadi, kalau kita perhatikan, sebenarnya yang diajak bicara atau yang diperbolehkan adalah pria melihat kepada wanita. Idza khotaba ilaikum, idza khotaba ahadukum ra'atan, jikalau salah seorang di antara kalian melihat seorang wanita. Kalau kita lihat, ya, dan kita cermati, sebenarnya hadis-hadis tadi yang diajak bicara adalah siapa? Ya, wanita, laki-laki diperbolehkan untuk melihat wanita. Tapi kalau wanita boleh melihat kepada calon suaminya juga apa tidak? Boleh. Karena ingat satu kaidah penting, yaitu apa? Ya, bahwasanya hukum wanita pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita dalam masalah hukum agama kecuali apabila ada dalil yang memalingkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, an-nisa'u syaqa'iqur rijal, wanita itu adalah saudaranya laki-laki. Maka tidak boleh kita membedakan antara laki dengan perempuan kecuali apabila ada dalil. Sebagaimana laki-laki boleh melihat kepada calon istrinya, berarti ahwat atau perempuan juga diperbolehkan untuk melihat kepada calon suaminya. Lebih-lebih jika kita perhatikan illah, hikmah dari syariat ini. Apa tadi hikmahnya? Supaya saling mengetahui, tidak ada spekulasi yang tertipu, tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang menyesal di kemudian hari, ya, supaya saling mencintai di kemudian hari. Dan illah ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki saja, perempuan juga sama, ya. Dan dalam kaidah fikih dikatakan apa? Al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar bersama ilahnya, ada dan tidaknya. Jadi sebagaimana laki-laki boleh bahkan disunnahkan untuk melihat kepada calon istri, maka demikian juga ahwat boleh juga untuk melihat kepada calon suaminya, ya, karena tujuannya sama, ya, walaupun secara lafadz kalau kita perhatikan lafadz tersebut yang ditujukan adalah siapa? Laki-laki. Tapi kaidah secara umum tidak ada perbedaan antara laki dengan perempuan kecuali apabila ada dalil yang membedakannya, ya. Dan ini kaidah penting, kaidah penting. Nanti dalam Al-Quran, dalam hadis itu banyak
Ya ayyuhalladzina amanu misalkan. Itu dhamirnya siapa? Laki-laki. Jangan nanti antum bilang, oh itu yang laki-laki aja, yang perempuan nggak masuk. Enggak. Ya. Nah, lafadz untuk laki-laki, al khitabu lirijal, khitabun linnisa illa bidalil. Ya, perintah atau larangan untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan, kecuali apabila ada dalil yang membedakannya. Taib. Pembahasan berikutnya, ya, diperhatikan ya, nanti insya Allah saya tanya di akhir kajian, biar tahu nyantol nggak, perhatikan nggak, ya. Taib. Pembahasan berikutnya, apa hikmah dari syariat nadhar? Ya, dari syariat nadhar. Perlu kita ketahui bersama bahwa Islam itu dibangun di atas kemaslahatan, pasti. Ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wad dar'il qabaihi. Agama itu dibangun di atas kemaslahatan. Ya, mewujudkan kemaslahatan dan membendung kerusakan. Hanya hikmah itu kadang kita mengetahuinya dan kadang kita tidak mengetahuinya. Karena akal manusia terbatas, ya, terbatas. Tapi para ulama menyebutkan beberapa hikmah di balik syariat ini. Pertama, tentunya adalah melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nomor satu. Karena Nabi yang menganjurkan, undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Lihatlah dan melaksanakan perintah Nabi itu adalah hikmah yang paling terbesar, karena keselamatan, hidayah, kebahagiaan tatkala seorang hamba mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita menginginkan keselamatan, kebahagiaan, menginginkan petunjuk, hendaknya bagi kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di antara hikmah dari syariat nadhar ini adalah dengan nadhar akan terwujudkan apa? Ketenangan dalam rumah tangga, karena masing-masing sudah saling mengetahui, sudah saling mengenal terlebih dahulu, sehingga diharapkan lebih langgeng rumah tangganya. Sebagaimana dalam hadis tadi, undur ilaiha fa innahu ahra ayyudama bainakum. Lihatlah calon istrimu, karena itu bisa membuat langgeng rumah tanggamu. Berbeda kalau nggak melihat. Kalau nggak melihat, nanti salah satunya akan merasa terdolimi, merasa menyesal, ya, karena tidak sesuai yang dia harapkan. Bayangannya cantik, misalkan, ya, masih muda, nggak taunya tidak. Atau yang perempuan juga begitu, bayangannya masya Allah, ya, zen, cakep gitu ya. Nah, nggak taunya tidak seperti yang dia harapkan, sehingga nanti kalau sudah menyesal, cari-cari alasan untuk berpisah, ya, untuk apa namanya, ya, cerai. Nah, dan di antara faedah dari nadhar adalah agar masing-masing, ya, suami dan istri saling memantapkan tekad, ya, memantapkan tekad. Nah, biasanya kalau nadhar kemudian biasanya cocok, itu langsung connect hatinya, langsung cocok, ya. Kalau sudah ketemu yang pas, itu biasanya langsung apa? Srek. Nah, pandangan pertama langsung srek. Nah, itu langsung al arwahu junudun mujannada, karena ruh itu saling, ya, dengan temannya, ya, kalau sudah cocok itu bersatu. Fama ta'arafa minha talaf.
Kalau sudah saling mengenal, ya, maka langsung cocok. Wa ma tanakara min hahtalaf. Tapi kalau nggak cocok, ya, maka tidak bisa bersatu. Makanya kadang orang setelah nadhar itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan apa? Srek, ya, langsung cocok, ya, sehingga antara ikhwan sama akhwatnya apa? Ya, cocok bareng, sepakat untuk melanjutkan. Ada dari pandangan pertama langsung hati itu nggak cocok, nggak srek, ya, nggak srek. Berarti apa? Jangan dilanjutkan, ya, jangan dilanjutkan karena persamaan hati, ya, kalau sudah dari awal nggak srek, ini biasanya rawan pecah, ya, selanjutnya. Baik, kita bahas selanjutnya. Area yang boleh untuk dilihat dari anggota badan. Kalau seseorang mau melihat kepada calonnya, apa saja yang boleh untuk dilihat, ya. Dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang bisa kita ringkas menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan yang boleh dilihat hanyalah wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Jadi kalau antum mau nadhar berarti yang dilihat apa? Wajah. Berarti dia pakai jilbab, tetap pakai kerudung, sama telapak tangan. Ini pendapat Syafi'iyah, ya, dan yang masyhur dalam madhab Malikiyah dan Hanafiyah. Taib. Pendapat yang kedua adalah yang boleh dilihat adalah ma yadharu ghaliban, anggota tubuh yang biasa nampak kalau di rumah. Berarti lebih apa ini? Lebih luas daripada yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan wajah sama telapak tangan saja yang boleh. Kalau ini lebih longgar, yang biasa nampak. Biasanya ibu-ibu, ya, kalau di rumah yang biasa nampak apa? Kepala, kan masuk di rumah pakai kerudung, kan enggak? Berarti rambut, kepala ini, ya, berarti area yang diperbolehkan, termasuk leher. Kemudian tangan jelas, kemudian kaki, ya, kaki, ya, seperti kalau misalkan ibu-ibu kalau di rumah lah, ya, pakai daster misalkan, itu ma yadhar ghaliban, ma yadhar ghaliban, ya, baik itu kaki, kemudian rambut, ya, kemudian wajah jelas, ya, leher. Nah, maka ini masuk dalam yang boleh untuk dilihat, dan ini adalah madhab Hanabilah. Taib. Madhab pendapat yang ketiga, madhab yang ketiga ini madhab yang gawat, ya, yaitu boleh semua badannya kecuali, ya, aurat yang besar, ya, aurat yang besar, yakni apa? Farji. Nah, ini. Tapi madhab ini madhab yang dhaif jiddan, ya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ini madhab yang batil, ya, madhab yang batil, bertentangan dengan dalil dan bertentangan dengan, ya, akal, bertentangan dengan kaidah-kaidah juga. Taib. Jadi kita nggak usah ngurus pendapat yang ketiga lah, ya, pendapat yang ketiga ini kawat, ini pendapat yang ketiga ini. Taib. Tapi kita lebih kepada pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua saja. Kalau antum mengikuti pendapat yang pertama, berarti yang dilihat cuma apa? Area wajah sama telapak tangan saja. Tapi kalau antum ikut pendapat yang kedua, berarti ada kelonggaran, ya, boleh minta dilepas apa? Kerudungnya, ya, kerudungnya. Siapa tahu botak nggak punya rambut, ya kan?
Ya. Atau misalkan ya namanya juga ini kan boleh istilahnya kalau antum ikut pendapat yang kedua, tapi kalau ikut pendapat yang pertama berarti nggak ada hak karena yang diperbolehkan cuma apa, wajah dan telapak tangan, dan itu sudah dianggap mewakili, ya, mewakili. Tapi kalau pendapat yang kedua maka hal itu adalah diperbolehkan. Kalau minta misalkan ya dilepas kerudungnya untuk melihat ya lebih dari sekedar wajah dan telapak tangan. Wallahu a'lam. Kalau ya melihat zahir hadis-hadis yang ada tadi, sebenarnya tidak ada batasan baku, yakni dalil yang mengatakan wajah dan telapak tangan saja sebenarnya tidak memiliki dalil yang kuat. Pendapat yang mengatakan hanya mengkhususkan wajah dan telapak tangan saja tidak memiliki dalil yang kuat. Oleh karenanya kalau kita lihat dohir hadis yang ada, mestinya ya pendapat yang kedua lebih kuat, karena dalam hadis-hadis tadi ya Rasulullah SAW tidak membatasi pada wajah dan telapak tangan saja. Bahkan kalau kita lihat tadi ada salah seorang sahabat yang apa? Ngintip. Ya, yang namanya ngintip itu berarti melihat kepada yang biasa terlihat di rumah. Karena wanita nggak mungkin di rumah itu kemudian apa? Ya, pakai kerudung, apalagi bercadar, enggak. Ya, berarti dia membuka apa yang biasa nampak, ya. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Albani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah. Nah, yang repot kalau ada perbedaan antara ikhwan sama akhwatnya. Akhwatnya menguatkan pendapat yang kedua, akhwatnya menguatkan pendapat pertama, ikhwannya maunya pendapat yang kedua apa ketiga? Bahaya ini. Allahu musta'an. Baik, ya, pendapat yang kedua. Gimana kalau ada perbedaan pendapat? Yang ikhwan maunya pendapat yang kedua, tapi akhwatnya enggak, aku lebih memilih pendapat yang pertama saja. Ya. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat ini, terus yang rojeh siapa ini? Yang merojehkan. Belum nikah sudah beda pendapat dalam fikih. Nah, intinya ini ada masalah perbedaan di kalangan para ulama tadi tentang batasan yang boleh untuk dilihat. Ada yang mengatakan wajah saja sama telapak tangan, ada yang mengatakan yang biasa nampak. Ya, yang biasa nampak berarti lebih daripada wajah dan telapak tangan. Dan secara zahir yang lebih kuat adalah pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, maka ini pendapat yang jelas-jelas apa? Batil. Kita lanjut masalah yang berikutnya, yaitu syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan nazar kepada pasangan. Ini penting nih. Jadi untuk melakukan nazar itu ada rambu-rambunya, ada ketentuan-ketentuannya, syarat-syaratnya yang perlu diperhatikan. Yang pertama, antakuna ru'yatu ilal mahtubah ba'dal azmi ala nikahiha. Nazar dilakukan jika seseorang sudah berazam kuat, bertekad bulat untuk menikahinya. Jadi ya, kalau antum masih belum ada bayangan untuk nikah, maka tidak boleh. Ya, nggak boleh cuma coba-coba, cicip-cicip aja. Ya, siapa tahu nanti cocok, nggak boleh. Ya, harus
punya keinginan yang kuat terlebih dahulu untuk menikah dan menikahi wanita ini yang akan dilihat. Kenapa? Karena hukum asalnya melihat kepada yang bukan mahram itu nggak boleh. Islam membolehkan karena memang ada hajah, kebutuhan, sehingga ya seandainya tidak ada hajah tersebut, maka kembali kepada hukum asal, yaitu apa? Nggak boleh. Jelas ya? Hukum asalnya melihat kepada yang bukan mahram nggak boleh. Diperbolehkan kalau ada hajah, kebutuhan. Kalau antum nggak ada hajah tersebut, berarti nggak boleh. Al hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar kepada ilahnya. Ilahnya memang mau nikah. Kalau memang nggak ada keinginan untuk nikah, berarti nggak boleh. Gitu. Ya, maka jangan jadikan akhwat nanti buat cicip-cicip percobaan, ya. Nggak boleh itu. Nanti kalau antum melakukan seperti itu, nanti jadi aib. Nanti kalau ada akhwat yang lain mau dilamar atau mau dinador, akhirnya apa? Jangan sama ikhwan tersebut. PHP, ya, pemberi harapan apa? Palsu. Sudah berapa akhwat jadi korbannya? Cuma cicip-cicip doang, ya. Nah, ternyata nggak ada yang diseriusin. Nah, jadi ini akhwat itu harus diseriusin, bukan dipermainin. Nah, taib yang kedua, an yahliba ala dhannihi annahu saufa yujabu ila nikahya. Ya, ketentuan yang kedua, prediksi kuat antum diterima. Kalau mau nikah sama dia, prediksinya apa? Diterima. Kalau prediksi kuat antum nggak bakalan diterima, berarti nggak usah. Misalkan ada orang fakir miskin mau ngelamar misalkan putrinya seorang pengusaha besar atau anaknya presiden, misalkan ini ghalabatud dzan, prediksi kuat, diterima atau tidak? Enggak. Jangan tertipu dengan drakor atau film-film picisan yang menggambarkan wah perjuangan. Nah, itu hanya dalam film, ya. Faktanya nol, ya, faktanya nol. Jelas ya? Nah, prediksi kuat, ghalabatud dzan seperti itu tidak diterima. Kalau ghalabatud dzan kita tidak diterima, maka tidak boleh untuk nadhar. Yang ketiga, tidak boleh nadhar melebihi dari batas yang diperbolehkan. Tadi batas yang diperbolehkan apa? Pendapat yang pertama wajah dan telapak tangan, atau pendapat yang kedua adalah nayadharu ghaliban, yang biasa nampak. Berarti tidak boleh lebih daripada itu. Ya, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, dari anggota-anggota tubuh yang selain dari yang biasa nampak, maka nggak boleh. Kalau ada yang misalkan minta melihat yang lebih daripada itu, berarti udah ngaco udah. Ya, bisa jadi dia bukan untuk menikah, tetapi hanya sekedar untuk apa? Syahwat. Ya, sekedar untuk syahwat. Taib. Yang ke berapa? Keempat. Syarat yang keempat, tidak boleh khalwat. Tidak boleh khalwat. Yakni apa? Khalwat itu bersepi-sepi. Ya. Nah, nanti cari tempat yang sepi, gelap-gelap, ya. Alasannya apa? Nadhor. Misalkan. Ya, nggak boleh. Syaratnya salah satunya adalah tidak boleh khalwat. Sebagaimana dalam hadis, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalisuha asyaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan bersepi-sepi dengan seorang wanita kecuali yang ketiganya adalah setan. Ya, kecuali yang ketiganya adalah setan. Kalau yang ketiganya adalah setan, maksud setan nyuruhnya baik, pasti nyuruhnya
buruk. Makanya orang kalau sudah pacaran bersepi-sepi, ya, rawan terjerumus dalam perzinahan. Kenapa? Karena yang ketiganya adalah setan. Nggak ada ceritanya setelah berduaan kemudian malah semangat ibadah gitu. Yang ada malah semangat untuk zina, waliyadzubillah, ya. Baik. Kemudian yang kelima, nazar yang dilakukan tidak bertujuan syahwat, hanya senang-senang saja, ya, melihat kecantikannya atau melihat tubuhnya misalkan. Bukan itu tujuannya, ya, tujuannya bukan itu. Taib. Kemudian diantara syaratnya juga adalah tidak bersentuhan badan. Kalau sampai bersentuhan, wah ini berarti bukan nadhar, ya, bukan nadhar. Nabi SAW mengatakan, la ayyut ana fi ra'si ahadikum bimihyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahillu lahu. Kepala seorang di antara kalian ditusuk dengan jarum besi lebih ringan daripada apa? Daripada menyentuh, ya, wanita yang bukan mahramnya, yang tidak halal bagi dia. Taib. Kemudian keberapa sekarang? 7. Ya. Yang ketujuh, tidak ada manipulasi ketika nazar. Apa manipulasi? Penipuan. Tidak ada penipuan. Ya, akhwat misalkan didandanin, oh masya Allah cantik, ketika apa namanya tadi, ya, luntur semuanya, jadinya jelek. Sekarang kan subhanallah bisa menipu loh, kosmetik dan sebagainya itu. Orang yang jelek kalau dipoles bisa jadi apa? Cantik. Begitu juga yang laki-laki. Tuh kalau didandanin, ya, jerawatnya bisa hilang semuanya, tertutup semuanya, ya, kuanteng. Tapi kalau pas selesai wudhu, nah baru nongol semuanya jerawatnya. Jadi nggak usah ada manipulasi. Atau antum misalkan, wah, pas nadhar masuk gaya, ya, sok-sokan apa, anak orang kaya, datangnya naik Pasiru, panas Jobo Jeru, ya, wah keren gitu. Padahal itu punya temen, nyewa aja, ya, gayanya, saya kerjanya di ini. Padahal jadi tukang pemungut sampah misalkan. Jadi nggak usah gaya-gayaan, apa adanya saja, ya, apa adanya saja, jujur itu lebih baik. Nabi SAW mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka itu bukan termasuk golongan dari kami. Ya, baik yang ikhwan maupun yang akhwat, tidak boleh ada manipulasi. Ya, sampaikan apa adanya, perlihatkan apa adanya. Ya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu lebih baik. Termasuk dalam hal ini yang perlu kita ingatkan juga, jangan nazar lewat foto. Karena foto tidak membuktikan keaslian. Betapa banyak foto meleset dari aslinya. Pas foto masya Allah kinclong, glowing, ya, subhanallah, ketika melihat apa aslinya, ya, melihat fotonya, pas lihat aslinya, astaghfirullah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, nah ini. Jadi foto itu seringkali apa? Nipu.
Maka jangan jadikan itu sebagai sarana untuk nador. Apalagi biasanya kalau foto itu nanti ya, terutama kalau misalkan dia tidak amanat ya, nanti bisa di-share kemana-mana. Akhwat misalkan store foto misalkan, ternyata nggak jadi, mungkin akan diberikan kepada temannya nanti beredar ke temannya lagi, muter, akhirnya semuanya terlihat. Jadi jangan memberikan foto nador langsung ya. Ikhwan juga gitu, datangi, gentleman ya, jangan beraninya lewat japri ya, lewat Facebook, lewat WA ya. Kalau antum memang serius, datangi orang tuanya, jangan cuma main godain ya. Kalau memang serius, datangin orang tuanya, terus terang keinginannya ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Baik. Masalah selanjutnya, ini yang sering ditanyakan. Ketika nador, apa saja bahan materi yang ditanyakan? Antum nador nih ya, apalagi kalau misalkan belum kenal kan sama keluarganya, belum kenal sama akhwatnya, mending kalau pek nggowe, ngepek tonggo dewe ya, sudah saling kenal enak. Tapi kalau belum kenal mungkin grogi semuanya, biasanya bingung mau nanya apa ya. Tujuan dari nador itu apa? Jangan sampai nanti sampai sana bengong tok gitu aja ya, nggak ngerti ngomong apa. Nah, apa tujuan yang bisa kita capai setelah nador ini? Ini yang harus diketahui. Yang pertama, tujuan dari nador adalah kita mengetahui fisik. Dari wajahnya kita mengetahui cantik apa tidak, ya kan? Nah, dengan melihat dia kita tahu gendut apa enggak orangnya, ya, gendut apa kurus, tinggi apa pendek, ya, fisiknya. Karena kan ada sebagian orang itu macam-macam. Ada yang pengennya kurus. Ini orang-orang sekarang malah senengnya kurus. Padahal antum kalau lihat ulama-ulama dulu atau orang-orang Arab dulu, wanita itu cantik kalau dia gemuk. Tapi bukan gemuk-gemuk banget ya, gemuk, berdaging lah gitu. Kalau sekarang kan enggak, justru yang dicari yang langsing sampai kurus banget ya. Nah, itu baru disebut cantik ya. Makanya relatif ya, relatif. Intinya tujuan yang pertama ketika nador itu antum lihat fisik, jangan nyampe sana ghadul basar malahan. Ketika selesai nador gimana ya, oke apa enggak? Enggak tahu, tadi saya cuma diem gini, ghadul basar, malu saya misalnya ya. Jadi tujuan inti adalah melihat fisik, itu yang pertama. Jadi antum lihat wajahnya serak apa enggak, ya kan, senyumnya, nah, masuk dalam hati apa enggak ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah akhlaknya. Akhlaknya. Jadi kalau tadi fisik mencakup tadi ya, cantik, gemuk apa kurus, tinggi apa pendek, bersuara bisa ngomong apa bisu, ya kan? Nah, itu ya, bisa dengar apa budek. Nah, itu yang pertama tadi. Yang lihat senyumnya misalkan, ya kan, jangan-jangan nggak punya gigi nanti kan, khawatir, karena nanti di sana ada aib-aib yang kadang bikin kita nggak seneng, nanti repot. Menarik, pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala
sekedar selingan ya. Pernah Syekh Utsaimin ditanya, Syekh, bagaimana kalau seorang menikah, kemudian setelah menikah ternyata ya istrinya nggak punya gigi, bolehkah dia menceraikannya? Ya, kata Syekh Utsaimin sambil bersandai, itu perempuan bagus, nggak punya gigi itu, kenapa? Nggak bakalan gigit kamu. Baik, yang kedua yang dilihat adalah apa? Akhlak. Nah ini antum harus tahu bagaimana akhlaknya, ya, akhlaknya. Sebagaimana dalam hadis, tungkahul mar'atu li'arba, wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena nasabnya, karena cantiknya, karena agamanya. Ya, karena agamanya. Fadfar bidatid din taribat yadak, carilah yang baik agamanya. Jadi ini kita bisa apa namanya saling bertukar pikiran, untuk mungkin dites agamanya bagaimana, ya. Nah, pernah ada seorang ikhwan ketika melamar malah dites sama akhwatnya. Tesnya nggak main-main. Aina Allah, di mana Allah? Ngetes, ya, ngetes masalah apa? Akidahnya. Ikhwannya pinter, ya, dia langsung kasih hadis. Hadisnya nggak main-main, bukan Ar-Rahman wa alal arsistawa, bukan Aina wa a'tikha fa innaha mu'mina, bukan. Ya, dia pakai hadis idza da'ar rajulu ahlahu ila firas fa'abat an taji'ah, ya, la'anaha alladhi fis sama hatta tusbih. Ya, jika seorang suami mengajak istrinya, ya, untuk keranjang, kemudian dia nggak mau, maka zat yang di atas langit akan melaknatnya sampai subuh. Nah, itu kan berarti di atas langit berarti. Nah, tapi pilihan dalilnya tuh mantep gitu loh. Masya Allah, luar biasa ini. Ya, intinya salah satu yang dicari ketika tema atau materi dalam nadhar itu apa? Tentang agama, akhlak, ya. Karena ini menentukan, ikhwan. Ini dia calon anak-anak, berarti harus dikuatkan agama, ya, ibunya. Karena anak itu nggak jauh dari, ya, nggak jauh dari orang tuanya. Kalau orang tuanya baik, benihnya baik, insya Allah nanti anak-anaknya pun apa? Baik. Makanya falsafah Jawa apa? Ya, cari yang bibit, bebet, bobot. Ya, sebelum nikah itu ini bibit, cari bibit yang unggul, bebet sama bobot. Ya, bobotnya dia berapa, ya, berapa kilo, ditanya dulu berapa berat badannya, ya gitu ya. Enggak, bobot ini maksudnya tadi agamanya, akhlaknya, ya, kualitasnya. Tapi yang ketiga adalah yang perlu kita ketahui dari ini adalah dari pasangan adalah tentang daya pikir dia, ya, daya pikir dia. Bagaimana kalau misalkan nanti ada masalah dalam rumah tangga, bagaimana nanti ke depan kalau punya anak misalkan, wah itu, ya, visi misi dalam keluarga itu perlu disatukan terlebih dahulu. Nah ini kita pengen tahu dia cara berpikirnya bagaimana, visi misi dalam pernikahannya bagaimana, dalam rumah tangga bagaimana. Nah ini perlu juga untuk diketahui, ya. Taib, saya kira itu yang bisa dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai bekal nanti kalau antum mau nikah, ya.
tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan nadhar. Boleh nggak kita setelah nadhar kemudian menolak? Dan gimana cara menolak dengan baik dan benar biar nggak menyakiti akhwatnya? Bagus ini, masya Allah. Dia nggak pengen melukai apa? Akhwat. Taib. Setelah nadhar, ikhwan, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu tadi apa? Ada kecocokan. Setelah pandangan pertama udah langsung connect gitu kan, langsung srek. Berarti apa? Ya udah, lanjut, gaspol udah, ya nggak usah lama-lama. Taib, daripada nanti antum lama-lama malah ditikung sama teman sendiri, ya kan? Nah, betapa banyak orang pacaran 10 tahun, ya nggak taunya datang cuma jadi tamu undangan. Ya. Jadi kalau sudah cocok, sudah connect, oke, udah langsung, ya nggak usah lama-lama. Taib. Kemungkinan yang kedua ini yang ditanyakan, kalau ternyata nggak cocok, nggak srek, pandangan pertama, aduh, ternyata misalkan tadi mungkin fisiknya kurang srek, mungkin akhlaknya, ya. Mungkin dari cara berpikirnya, visi misinya ternyata berbeda, akhirnya nggak ada kecocokan. Bolehkah menolaknya? Boleh. Kan ini istilahnya baru penjajakan. Ini baru penjajakan, belum mengikat. Ya, belum mengikat. Boleh antum menolaknya. Memang inilah tujuan dari nadhar. Tujuan dari nadhar adalah kalau memang antum nggak serak, jangan dilanjutkan. Mending kecewa di awal daripada nanti setelah menikah malahan. Kalau menikah kemudian nanti mau membatalkan, itu lebih ribet urusannya. Udah kadung ngundang orang banyak, terus nggak taunya gagal cerai, itu kan lebih berat. Mendingan kalau nadhar kan nggak ada yang tahu tuh, belum ngundang orang banyak. Kalaupun gagal, ya nggak jadi, misalkan hanya sebagian orang saja yang tahu. Yang ketiga, taib. Jadi itu boleh saja untuk menolak. Cuma kalau memang kita menolak, maka cari ya narasi yang baik. Jangan sampai menyakiti. Ya, misalkan, oh nggak jadi, kamu jelek ternyata. Ya, nah itu kan terlalu terang-terangan seperti itu kan nggak bagus gitu loh. Ya gimana ya, makanya ini juga antum perlu faham juga. Biasanya akhwat juga nolak juga, tapi bahasanya halus. Setelah nadhar terus nggak cocok, akhwatnya juga nggak cocok, dia bilang apa? Ya, afwan, ternyata ana belum siap. Ternyata ana belum siap. Itu bagus itu, maksudnya kalimatnya halus, padahal sejatinya apa? Nolak antum. Nah, maka antum harus apa? Sadar. Kalau sudah bilang anak belum siap, itu tandanya dia nggak mau sama antum. Ya, nggak mau. Ini kadang kok belum siap sih, kemarin mau katanya. Nah, kemarin katanya mau, sudah siap, kok sekarang bilangnya nggak siap. Itu bahasa halus. Ya, makanya antum harus paham, ya. Nah, begitu juga kita, ya, misalkan afan ukhti, misalkan ternyata kayaknya kita belum cocok, misalkan, mudah-mudahan nanti Allah ganti yang lebih baik daripada saya. Nah, gitu, ya, gitu, ya. Jadi kita nggak jadi itu tetap menjaga apa? Perasaan dia. Ya, kayaknya kita belum jodoh deh, mudah-mudahan nanti ada yang lebih baik daripada saya. Nggak apa-apa, ya. Nah,
ini apa ini pertanyaannya? Apakah boleh menikah wanita yang dihamili di luar nikah? Awal musta'an. Ya jangan ngamili berarti. Nanti setelah nikah baru ngamili, belum nikah kok diambilin. Ya. Ya. Nah, ini jadinya ribet nanti kalau urusannya. Taib, ala kulli hal hendaknya bagi kita semuanya bertakwa kepada Allah. Memang jerat-jerat iblis sangat berat. Ya, sebelum nikah kita dijerumuskan untuk supaya terjerumus dalam zina. Ya, setelah nikah iblis akan berusaha meretakkan rumah tangga kita. Ya, maka hendaknya bagi kita bertakwa kepada Allah SWT. Kalau memang kita sudah ya istilahnya sudah nggak bisa mengerem syahwat, berarti apa? Segera nikah. Segera nikah. Wajib malah hukumnya daripada terjerumus kepada zina. Ya, nah. Adapun kalau memang sudah terjadi, maka ya, boleh untuk menikahinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu pernah terjadi pada zaman Abu Bakar, Umar, ya, orang yang hamil di luar nikah, kemudian Abu Bakar dan Umar menikahkan. Cuma syaratnya yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jumhur ulama mengatakan yaitu harus setelah ya melahirkan. Setelah melahirkan terlebih dahulu, tunggu setelah melahirkan. Nah, taib, sekarang saya yang tanya. Gantian ya, sebelah sini, terus tengah, terus sebelah sini. Nah, sekarang sebelah kanan dulu. Ya, yang sebelah kanan. Batas yang boleh untuk dilihat ketika nazar. Ya. Ada berapa pendapat? Baik, wajah dan telapak tangan saja. Yang kedua, yang biasa nampak. Yang biasa nampak itu kayak apa? Tangan, wajah, rambut, kaki, ya, dan lain-lain. Wih, apa dan lain-lain? Ya. Terus yang ketiga, boleh semuanya. Taib. Yang kuat yang mana? Pendapat yang kuat? Yang kedua. Taib. Taib. Barakallahu fiik. Taib, sekarang yang tengah. Sebutkan rambu-rambu nazar. Ya, itu kayaknya sudah sering ya. Oh, ini. Ini, fadal. Tekad yang kuat. Nah, punya tekad yang kuat untuk menikah. Terus, khalafatud dzan diterima. Nah, terus, taib, tidak melebihi batas. Taib. Terus, tidak boleh khalwat. Taib. Terus, tidak bertujuan untuk syahwat. Ya. Tidak menyentuh. Taib. Terus, apa adanya. Ya, khair. Barakallahu fiik. Taib. Apa yang ya sebelah sini, yang kiri. Dah, yang sebelah kiri. Siapa yang sudah siap nikah? Ayo, enggak ada yang berani kan? Siapa? Kayaknya ada yang angkat tangan tadi. Udah, ganti. Apa yang perlu dibahas ketika nazar? Nah, fadal, tuh.
Pertama fisik, terus akhlaknya. Yang ketiga mikir antum, cara mikirnya antum cepat apa lambat gitu. Taib, nggak apa-apa. Taib. Sebelah sini. Apa tujuan menikah? Nggak boleh lihat antum. Nah. Ya. Satu. Hah? Kebahagiaan. Terus yang kedua, menjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Nah, loh tinggal satu ya. Ayo, tinggal satu, berarti sini sama sini rebutan. Sini. Ya, tengah sama sini. Siapa yang cepat? Sebutkan dalil tentang disyariatkannya nazar. Fadhal. Undur ilaiha fa innahu akhra yu'dama bainakum. Masyaallah, ahsant. Baik. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.